Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Kita akan kembali belajar ilmu sejati bersama saya di channel Sang Gidir ini pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawa bagi kepentingan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian takut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dalam bacaan Injil yang menjadi dasar ilmu sejati kita saat ini, baru saja kita mendengarkan tentang Yesus yang menerangkan kepada orang-orang Farisi tentang datangnya kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus dalam cerita Injil tadi menerangkan bahwa pada saatnya nanti akan ada banyak orang yang menunjukkan atau yang mulai merasa lalu merasa diri tahu akan kerajaan Allah itu dan mengatakan, "Oh, dia di sana, oh dia seperti ini," dan sebagainya dan sebagainya. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu ikuti, gitu ya. Karena sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada dalam dirimu sendiri. Kita tidak perlu mencari kemana-kemana. Karena kadang-kadang yang terjadi seperti ini. Kita ini ingin dikdaya, ingin berkuasa, ingin menjadi yang luar biasa, Superman, hebat dan sebagainya, lalu mencari hal yang luar. Dan kalau kita sudah bisa mengalahkan banyak orang, banyak peristiwa, banyak hal, lalu kita merasa menjadi hebat. Padahal sebenarnya yang menjadi ibaratnya yang harus kita kendalikan, kita taklukkan, itu yang paling berat dan paling luar biasa itu adalah diri sendiri. Maka Yesus tadi mengatakan, ya kerajaan Allah itu sudah ada dalam dirimu. Yaitu yang tidak mudah. Karena kadang-kadang orang mencari di luar dan tidak menemukan, tetapi justru yang sejati itu tersimpan dalam diri. Nah, itu juga mari kita merenungkannya. Lalu terakhir tadi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus atau Anak Manusia itu datangnya tidak kita tahu, karena itu soal hari kiamat. Dan juga di dalam keyakinan saudara-saudari kita, tetangga kita juga ada kedatangan Nabi Isa itu. Dan itu menandakan bahwa
Kalau Nabi Isa datang, ya itu kiamat, karena yang akan mengalahkan Dajjal itu ya Nabi Isa. Dan tadi Tuhan Yesus mengatakan kedatangan anak manusia itu kelak ditandai dengan kilat yang memancar atau yang memancar dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Dan tetapi bukan itu yang pertama-tama yang ditekankan Tuhan Yesus kalau dia datang, tapi kedatangannya itu harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini. Karena sebenarnya membunuh Dajjal lalu dengan segala macamnya itu hebat sih, dan memang luar biasa. Tapi itu yang juga diyakini banyak orang. Tapi sebenarnya yang justru Tuhan Yesus tunjukkan itu menanggung penderitaan, ditolak oleh angkatan ini. Dan itulah sebenarnya penyelamatan. Karena manusia sebenarnya sudah diberi rahmat Allah itu, rahmat Tuhan itu di dalam dirinya. Tapi seringkali dalam dirinya sendiri yang menjadi dajjal untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Dan Tuhan Yesus telah mengalahkan itu dengan menanggung banyak penderitaan. Dan kita juga diajak untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Sehingga ketika nanti kapanpun Tuhan Yesus datang, anak manusia itu datang, kita sudah siap, karena kita sudah seturut dengan jalannya. Saudara-saudari, marilah kita tetap setia, tetap semangat ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita ditolak, kita tidak dicintai. Ya tetap bersyukurlah, jangan lalu ketika kita mengalami itu lalu surut. Justru itu menjadi pemurnian bagi kita, bagaimana kita mengikuti Yesus sebagaimana yang ditunjukkan tadi. Dan saya kira Santo Yosafat pun juga mengalami apa yang dikatakan, disabdakan oleh Tuhan Yesus tadi, dengan memberikan diri bagi keselamatan sesama. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Yesus, Sang Anak Manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.